warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridani Husnullah dari Prodi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Akan membacakan laporan kedua yang berjudul mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Tujuan: mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Mahasiswa terampil menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Dasar teori. Bagian yang terpenting dari pengukuran tanah adalah membuat garis lurus di lapangan. Bagian garis lurus terletak antara jalon dianggap garis, maka diusahakan semisal jalon diletakkan tegak. Dalam pembuatan garis, ini harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Untuk menentukan garis peki yang terletak di antara dua bangunan, kita dapat gunakan nyalon dan membuat garis lurus juga siku pada salah satu titiknya. Alat dan bahan: 1 nyalon, 2 penukur, 3 pita ukur, 4 kompas, 5 helm, 6 rompi, 7 sepatu bot. Langkah kerja: 1. Persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat yang diketahui oleh dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Dirikan nyalon pada titik P dan di titik Q yang berjarak. Seseorang memegang nyalon dan ditancapkan di P dan membidik ke Q. Seorang lagi menancapkan nyalon A, B, dan itu segaris dengan P. B membidik ke Q. Nyalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga nyalon BA dan Q segaris. Langkah 2 dan 3 diulangi sampai nyalon AB dan P segaris dengan BA dan Q segaris. Data praktikum yang saya dapatkan dari hasil praktikum yaitu titik P ke Q berjarak 10,22 meter dengan sudut azimuh 192 derajat. Selanjutnya, titik P ke A berjarak 7 meter dengan sudut azimuh 192 derajat. Selanjutnya, titik P ke A1 berjarak 7,2 meter dengan sudut azimuh 181 derajat. Selanjutnya, titik P ke A2 berjarak 7,5 meter dengan sudut azimuh 185 derajat. Selanjutnya, titik A ke Q berjarak 4 meter dengan sudut azimuh 222 derajat. Selanjutnya, titik A1 ke Q berjarak 3,7 meter dengan sudut azimuh 195 derajat. Selanjutnya, titik P ke B berjarak 3,9 meter dengan sudut azimuh 143 derajat. Selanjutnya, titik P ke B1 berjarak 3,4 meter dengan sudut azimuh 145 derajat. Selanjutnya, titik P ke B2 berjarak 4,5 meter dengan sudut azimuh 178 derajat. Selanjutnya, titik P ke B3 berjarak 5,5 meter dengan sudut azimuh 192 derajat. Selanjutnya, titik B ke Q berjarak 9 meter dengan sudut azimuh 222 derajat. Selanjutnya, titik B1 ke Q berjarak 8,3 meter dengan sudut azimuh 215 derajat. Selanjutnya, titik B2 ke Q berjarak 6,8 meter dengan sudut azimuh 210 derajat. Selanjutnya, titik B3 ke Q berjarak 7,3 meter dengan sudut azimuh 192 derajat. Jadi, tabel pengolahan data yang saya dapatkan yaitu titik P ke Q dengan sudut 192 derajat dengan jarak pada peta 10,22 cm dan jarak sebenarnya 10,22 meter. Selanjutnya, titik P ke A dengan sudut 192 derajat
dengan jarak pada peta 7 cm dan jarak sebenarnya 7 meter. Selanjutnya B ke A1 dengan sudut 182 derajat dengan jarak pada peta 7,2 cm dan jarak sebenarnya 7,2 meter. Selanjutnya titik P ke A2 dengan sudut 185 derajat dengan jarak pada peta 7,5 cm dan jarak sebenarnya 7,5 meter. Selanjutnya titik A ke Q dengan sudut 222 derajat dengan jarak pada peta 4 cm dan jarak sebenarnya 4 meter. Selanjutnya titik A1 ke Q dengan sudut 195 derajat dengan jarak pada peta 3,7 cm dan jarak sebenarnya 3,7 meter. Selanjutnya titik A2 dan ke Q dengan sudut 292 derajat dengan jarak pada peta 3,5 cm dan jarak sebenarnya 3,5 meter. Selanjutnya titik P ke B dengan sudut 143 derajat dengan jarak pada peta 3,9 cm dan jarak sebenarnya 3,9 meter. Selanjutnya titik P ke B1 dengan sudut 145 derajat, jarak pada peta 3,4 cm dan jarak sebenarnya 3,4 meter. Selanjutnya titik B ke B2 dengan sudut 178 derajat dengan jarak pada peta 4,5 cm dan jarak sebenarnya 4,5 meter. Selanjutnya titik P ke B3 dengan sudut 192 derajat dengan jarak pada peta 5,5 cm dan jarak sebenarnya 5,5 meter. Selanjutnya titik B ke Q dengan sudut 222 derajat, jarak pada peta 9 cm dan jarak sebenarnya 9 meter. Selanjutnya titik B1 ke Q dengan sudut 215 derajat dengan jarak pada peta 8,3 cm dan jarak sebenarnya 8,3 meter. Selanjutnya B2 ke Q dengan sudut 210 derajat dengan jarak pada peta 6,8 cm. Jarak sebenarnya 6,8 meter. Selanjutnya titik B3 ke Q dengan sudut 192 derajat dengan jarak pada peta 7,3 cm dan jarak sebenarnya 7,3 meter. Kita dapatkan satu, pengukuran garis lurus dari titik P ke Q yang terhalang bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pitagoras. Kedua, ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus yang terhalang bangunan. Salah satunya segitiga sebangun, sehingga dapat menentukan titik yang diperlukan untuk membuat garis lurus dihalangi bangunan. Ketiga, pada penggambaran peta menggunakan skala 1:100. Yang terakhir, saran, gunakan rumus Pitagoras untuk mencari kemiringan. Sekian laporan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.